Oke. Ada Mas Siapa sih? Gangsar. Oh, Mas Gangsar. Dari Detik Bali udah nungguin kita dari tadi. Kayaknya beliau udah dengerin Wah. kita ngoceh-ngoceh nih dari tadi nih ya. Tadi siapa sih Gangsar? Kedengeran dong? Kedengeran lah. Coba kita lihat. Mas Gangsar, halo. Selamat sore. Sore, Edo dan Mau. Marahin Edo aja nih. Aku gak ikut-ikutan ya. Tadi dia bilang, Iya. Mas Gangsar siapa ya? Mana bisa marah beliau? Beliau gak bisa marah. Gak bisa. Coba marah Mas Gangsar gimana? Acting marah coba gimana? Acting marah gimana Mas Gangsar? Dah, beda aja. Itu marah. Ya, aduh, itu mah ngambek namanya bukan marah. Mas Gangsar apa kabar? Sehat? Sehat, Edo, Mai. Kita Gimana udah lama di nih Jakarta? sama Iya Gangsar bener ya. nih. Biasanya kita kemarin beberapa kali sama Siapa ya namanya? Aku lupa. Teman-teman dari Detik Bali juga, tapi nggak Iya. sama Mas Gangsar. Kemana aja Mas Iya. Gangsar? Oh, ada Edo dan Mai di kantor biasa. Oh, bukan Sama- WFA ya? Work from Sama anywhere ketemu ya? dengan beberapa narasumber lainnya, Edo dan Mai. Oh iya mantap. Tetap sibuk gitu dengan pekerjaannya ya. Apa sih yang lagi happening di Iya. Bali sekarang Mas Gangsar? Ini yang lagi happening bukan di Bali tapi di NTB, Do. Oh beda Mm-mm. pulau. Iya. Beda Tetangga ya, provinsi. pulau tetangga ya. Beda pulau, beda Betul. provinsi. Apa itu? Apa yang rame di NTB nih? Katanya ada. Salah tuh aktivitasnya bukan gitu, V. Enggak, kalau mungkin ada detikers yang lihat, ini salah, itu udah kita koreksi duluan. Salah ya detikers, jadi yang benar adalah aktivitas. Oke, baik lanjutkan aktivitas. Mas Gangsar. Iya. Di NTB nih katanya ada aktivitas tambang ilegal ya, Mas Gangsar? Betul, Edo dan Mai. Jadi di Nusa Tenggara Barat, tepatnya itu di Desa Persiapan Blongas, Sekotong, pada Sabtu 10 Agustus lalu itu sempat terjadi peristiwa pembakaran camp tambang oleh warga sekitar begitu. Nah, pemicunya adalah diduga ada 15 tenaga kerja asing asal Cina yang berperan ataupun bekerja di tambang tersebut. Sehingga warga setempat itu sempat membakar camp mereka seperti itu. Nah, belakangan ini informasi terbaru, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan yang kasusnya ditangani oleh Polres Lombok Barat, begitu, Edo dan Mai. Oke, ini agak unik nih. Biasanya tambang ilegal dikelola sama masyarakat setempat gitu ya, atau mungkin Betul. warga negara Indonesia sendiri. Kali ini yang mengelola justru adalah Warga tenaga kerja asing. Mungkin ini yang Betul. jadi concern juga ya, Mas ya. Betul. Jadi sebetulnya secara administratif 15 TKA itu memiliki izin tinggal yang berlaku selama 1 tahun, begitu. Jadi mereka masuk di Sekotong, Lombok Barat itu pada awal 2024, seperti itu. Jadi secara dokumen begitu ya, mereka sebetulnya memiliki izin tinggal begitu di sana seperti itu. Nah, namun belakangan DPRD NTB itu juga sempat menggelar audiensi dengan sejumlah pihak terkait begitu. Nah, salah satunya adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Nah, diketahui 15 TKA ini ternyata bekerja di 3 perusahaan begitu. Nah, namun dari 3 perusahaan ini ternyata IUP-nya itu belum terbit. Edo dan Mai. Sehingga disebut sebagai kegiatan yang ilegal. Diduga tambangnya ilegal begitu. Nah, kemudian karena IUP-nya ini belum terbit, Dinas ESDM menyatakan bahwa tambang itu ilegal seperti itu, Edo dan Mai. Oke, sudah ada penelusuran belum Mas Gangsar kenapa IUP-nya juga belum terbit begitu? Nah, kalau dari sisi perizinan tambangnya sendiri, memang kami belum dapat informasi terbaru begitu, Edo dan Mai. Namun yang diketahui adalah aktivitas pertambangannya itu jalan lebih dulu. Kenapa? Itu. Sorry? Aktivitas pertambangannya jalan lebih dulu. Oh, jalan lebih dulu, oke. Ya, jadi IUP-nya belum terbit, izinnya belum terbit, tapi aktivitas pertambangannya
itu yang jalan lebih dulu, dan itu yang kemudian memicu eh, aksi pembakaran camp oleh warga setempat. Seperti itu, Edo dan Mai. Tapi Nah, disadari nggak sama para TKA Cina ini bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu Adalah tergolong ilegal. ilegal begitu karena IUP-nya belum terbit begitu. Nah, ini juga yang memang kami masih menelusuri begitu. Hmm? Di satu sisi juga Polres Lombok Barat itu kemarin sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan ya untuk aktivitas tambang ilegalnya itu sendiri. Saat ini sudah diperiksa ada 12 saksi begitu. Di antara lain yang diperiksa itu adalah Kepala Dinas ESDM NTB, Syahrin begitu. Nah, dia ditanyai oleh penyidik seputar perizinan dari tambang tersebut begitu. Kemudian juga ada pejabat lain yang diperiksa yaitu Kabid Minerba Dinas ISDM NTB begitu. Pertanyaannya sama, menanyakan seputar izin perusahaan yang diduga mengelola tambang tersebut begitu. Nah, di satu sisi polisi juga sudah menyita sejumlah barang dari lokasi, antara lain ada 1 alat berat, 2 truk, dan sejumlah bahan kimia. Jadi ada 2 lokasi tambang yang diduga ilegal itu masih dalam satu desa, tapi ada di 2 lokasi, yaitu di Bukit Lendak Bare dan Bukit Leno, seperti itu, Edo dan Mai. Dan memang sebetulnya isu TKA Cina ini kan mungkin Edo dan Mai kalau sempat menarik ke belakang gitu ya, beberapa waktu lalu kan juga sempat heboh begitu ya, kayak misalkan tahun 2018 itu kan sempat heboh ada 10 juta TKA Cina gitu kan masuk ke Indonesia seperti itu, dan sempat heboh juga kan bahwa kasus TKA Cina ini kemudian dianggap mengambil sisi-sisi pekerjaan yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh warga setempat seperti itu. Jadi sebetulnya kasus ini rentan terjadi konflik horizontalnya gitu, Edo dan Mas. Mas Gangsar, kalau misalnya lihat dari lokasi tambangnya ini, sebenarnya di lokasi tambangnya itu sudah pernah dibuat tambang sebelumnya kah? Ataukah memang ini memang tambang galian baru gitu? Pernah ada kasus serupa seperti ini kah di daerah situ? Nah, kalau untuk yang sebetulnya untuk di lingkungan seperti itu adalah tambang emas rakyat gitu loh, Edo dan Mei. Gitu. Jadi lingkungannya memang lingkungan tambang emas rakyat begitu. Tapi untuk kasus ini kami belum menemukan begitu ya, apakah pernah terjadi kasus serupa begitu ya, di mana tambang itu diduga ilegal, kemudian pekerjanya atau operatornya merupakan TKA, asing, seperti itu untuk kawasan yang di NTB. Itu dan Kalau perusahaan tambangnya sendiri itu milik siapa, Mas Gangsar? Nah, ini kami juga belum mendapat informasi nih saat rapat di DPRD itu hanya disebutkan 15 TKA ini bekerja di 3 perusahaan yang berbeda, gitu kan, seperti itu. Nah, dari sisi kepemilikannya, gitu kan. Nah, ini kami juga masih menelusuri nih, kira-kira siapa saja sih pemilik dari tambang tersebut yang kemudian mendatangkan TKA Cina untuk mengoperasikan tambang tersebut. Jadi belum dapat informasinya ya? Belum. Tapi kalau kan untuk status masih berjalan penyidikannya. Untuk TKA Cinanya sendiri berarti sekarang lokasinya mereka ada di mana? Nah, TKA Cinanya ini sendiri posisinya terakhir begitu ya, menurut informasi yang kami himpun itu masih ada di Mataram, gitu kan. Gitu, jadi udah tidak ada di Lombok Barat lagi. Ditahan atau gimana, Mas? Pertambangannya di Lombok Barat. Nah, untuk posisi ditahan atau tidaknya juga kami masih belum mengetahui ya, Edo dan Mai. Karena kan sebetulnya secara dokumen dia memiliki dokumen kitas tadi ya, dia memiliki dokumen izin tinggal yang berlaku. Gitu. Jadi belum saat ini belum diketahui gitu, apakah memang ada pelanggaran keimigrasiannya seperti itu. Tapi yang sudah dipastikan adalah tambangnya ini yang IUP-nya belum keluar. Gitu, mereka jadi para TKA ini, yang 15 TKA ini sudah diperiksa ya, Mas Gangsar ya? Betul, mereka sudah ada di Mataram posisinya, dan kasus ini memang sedang ditangani oleh Polres Lombok Barat. Gitu. Dan memang sempat menjadi concern juga begitu ya, dari PJ Gubernur NTB juga gitu ya. Ya, PJ Gubernur NTB sih meminta bahwa kasus ini
harus diusut tuntas seperti itu. Apalagi jika memang diketahui tidak ada izinnya gitu. Jadi jangan sampai artinya masyarakat kemudian mengambil langkah sendiri begitu, Edo dan Maya. Oke, baik. Ini juga ini ya berpengaruh ya Mas. Ini atas izin tambang yang berakhir yang belum ada terbit begitu ke kinerja ekspor dari Provinsi NTB sendiri ada pengaruhnya Mas. Ya sebetulnya kalau ditarik ke hal yang lain ya Edo dan Maya, karena di NTB ini kan ada salah satu tambang besar ya, yaitu PT Aman, begitu kan. Nah waktu itu memang pernah juga gitu dari BPS gitu sempat menyampaikan juga begitu karena posisinya waktu itu smelter yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut juga belum selesai begitu, dampaknya juga sedikit memengaruhi pendapatan dari Pemprov NTB gitu, Edo dan Maya. Jadi ini sebetulnya sama-sama tambang begitu ya, tapi kalau untuk yang Aman ini kan memang mereka lagi mengerjakan proyek smelternya begitu ya, karena aturan hilirisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Baik. Kalau gitu untuk selanjutnya apa yang bisa kita nantikan ini Mas Gangsar setelah dilakukan penyidikan, kemudian mungkin ada timeline yang bisa kita ketahui? Ya, paling nanti umumnya begitu kan ketika nanti tambang ini sudah diketahui perusahaannya, siapa yang bergerak begitu kan, kemudian pemiliknya, kemudian ya ini umumnya ketika sudah naik ke penyidikan tidak lama lagi gitu ya, ada tersangka begitu, Edo dan Mahe begitu, karena kan sudah naik ke penyidikan. Dan di satu sisi juga polisi memang sekarang juga lagi menghitung nih kerugian negaranya akibat dari tambang ilegal itu sendiri. Baik, Ya. terima kasih banyak Mas Gangsar atas informasinya. Kita nantikan terus informasi terkini terkait kasus ini ya. Ya, Udahlah. update-nya seperti apa nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Tentunya, Baik. karena ini makin lama makin banyak aja nih yang nguruk tambang ilegal ya. Benar. Malah sampai ke WNA lagi sekarang. Benar, ini WNA lagi. Padahal itu kan tambang rakyat ya, yang ada Dekat di Kampung sekitar Maya situ. kan itu katanya. Nggak deket-deket banget sih, soalnya Sekotong itu adalah Lombok Barat. Ya aku juga di Lombok Barat ya, tapi Lombok Baratnya lebih dekat ke Mataram dibandingkan dekat ke daerah Sekotong itu. Sekotong namanya. Sekotong namanya. Sekotong-kotong lu. Enggak, itu sekate-kate lu, beda. Baik. Jadi lebih baik nunggu konsesi tambang ya, Edo ya. Oh iya bener, tapi saya bukan ormas masalahnya. Nanti saya bentuk ormas dulu ya. Jangan. Iya, saya bentuk ormas Gabung dulu biar aja sama dapat. yang sudah ada. Ngapain bikin-bikin ormas baru? Kan sekarang zamannya bikin organisasi kemasyarakatan baru Iya. biar jadi pemimpin. Oh, biar dipanggil ketum gitu. Aku nggak bilang namanya Anita Maya ya, The Tickers ya. Baiklah, Mas Gangsar sehat selalu, selamat menunaikan tugasnya kembali Selamat dan bertugas kembali, Mas selamat Gangsar. mengawal agenda besar di Bali juga. Bye-bye, terima kasih.